pada pertemuan 6 ini, saya akan menjelaskan tentang part C pada bagian listening comprehension section ini. Nah, pada part C ini, Anda akan mendengarkan ceramah pendek ya, a short lecture or talk ya. Dan setiap satu ceramah pendek ini nanti akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, pada part C ini Anda akan mendengarkan sebuah teks lisan, yaitu berupa paparan atau ceramah pendek ya, kuliah, a short lecture ya, kuliah. Biasanya setelah kuliah atau ceramah pendek ini nanti Anda akan mendengar sekitar 3 atau 7 pertanyaan, bisa 3 ataupun bisa lebih dari 3 sampai maksimal 7 pertanyaan yang mengikuti satu atau sebuah percakapan sebuah ceramah itu. Nah, di tips di part C ini ada beberapa tips-tips yang bisa Anda pakai ya untuk untuk digunakan sebagai strategi dalam mengerjakannya. Yang pertama adalah bila Anda memiliki waktu ya, biasanya kan ada waktu sebelum mengerjakan itu. Nanti Anda udah dibagi bukunya dulu ya. Nah, dibagi buku-buku keywords-nya itu, nanti Anda lihat dulu pilihan jawaban yang ada di lembar pengerjaan itu. Nah, kira-kira apa nih? Nah, dikira-kira tentang apa sih? Pasti ada ya. Poin kedua itu hati-hati ya, atau diwaspadai pembicaraan pada kalimat pertama, karena biasanya akan menjadi topik pada bagian-bagian selanjutnya gitu. Jadi nanti ada beberapa paragraf ya, ada beberapa paragraf gitu, atau ada kemudian Anda perhatikan kalimat pertama ya, atau baris pertama itu biasanya yaitu topik utama gitu, menjadi main idea. Baru nanti biasanya ada penjelasan-penjelasan di kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi emang harus waspada di kalimat pertama gitu ya. Kemudian setelah Anda memperhatikan kalimat pertama pada suatu paragraf, Anda juga harus fokus pada space-space yang berkaitan dengan 5W1H. 5W1H ini apa? Ada what, ada who, ada when, where, why, dan how. Nah, kemudian buatlah simpulan ya, atau inferensi atas situasi yang terjadi saat pembicaraan berlangsung. Artinya apa? Nanti ketika ada sesuatu, ada yang dibicarakan itu, ada yang diperdengarkan itu, Anda juga harus membuat simpulan sendiri. Kira-kira apa ya latar belakang ceramah tersebut gitu. Ini buat Anda membuat simpulan sendiri. Kemudian teks lisan pada part C ini berbentuk ceramah ini terdapat atau terdiri dari 140 sampai 290 kata dan berlangsung hanya sekitar 40 sampai 80 detik. Cepet banget ya. Topiknya ini bersifat lebih akademis dibanding dengan part A, dan materinya berbicara seputar sejarah, kemudian ilmu pengetahuan, organisasi, dan kadang-kadang Anda juga perlu memperhatikan informasi yang berkaitan dengan angka-angka.
Di sini Anda memiliki waktu sekitar 12 detik untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam satu ceramah. Setelah partsi atau ceramah ini selesai, Anda akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang diucapkan hanya satu kali. Jadi nggak diulangi lagi ya, hanya satu kali. Pertanyaannya biasanya dimulai dengan question word atau kata-kata tanya seperti tadi ya, 5W1H ya. Jadi nanti modelnya ceramah panjang. Nanti lebih akademis ya bentuk ceritanya. Kemudian langsung, itu nggak diulang-ulang, kemudian langsung diberikan 3-7 pertanyaan. Jadi emang harus benar-benar Anda memperhatikan tips-tipsnya tadi. Nah, 5W1H ini tadi apa? What? What itu apa? Menyangkut apa yang, berapa, how, bagaimana, berapa, bagaimana, where, itu di mana atau kemana. Kemudian why, itu ada mengapa, who, siapa, dan whom, kepada atau dengan siapa juga. Itu ya. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering diperdengarkan dalam partsi ini seputar main idea. Seperti tadi ya, ada dalam ceramah ini nanti Anda harus perhatikan headline-nya, atau Anda perhatikan main idea, atau kalimat pertama. Itu biasanya mengandung main idea ya, setelah kalimat-kalimat selanjutnya sebagai penjelas. Kemudian detailsnya juga. Details tadi ya, 5W1H. Purpose. Nah, apa? Anda harus menyimpulkan purpose and implication-nya. Jadi Anda harus menyimpulkan sendiri nih latar belakang dari ceramah atau short lecture tadi atau talk tadi. Nah, contohnya ya, biar bisa teman-teman mengira. Main idea questions may include, yang membahas tentang main idea itu antara lain, what is the main idea of the talk? Apa pikiran utama dari percakapan tersebut? What is the talk mainly about? Tentang apa percakapan tersebut? What are the speakers discussing? Apa yang sedang dibicarakan oleh para pembicara? And what would be a good title for the lecture? Judul apa yang baik untuk kuliah tersebut? Itu seputar main idea ya. Kemudian yang detail questions might include, what does the man or woman say about? Apa yang dikatakan oleh laki-laki atau wanita tersebut tentang blank blank blank? What does the man or woman want? Apa yang diinginkan laki-laki atau wanita tersebut? What does the man or woman suggest about? Apa saran laki-laki atau wanita tersebut tentang blank blank blank? What is the man or woman describing? Apa yang laki-laki atau wanita tersebut deskripsikan? Poin ketiga ada purpose questions may include, why did blank blank blank? Itu mengapa?
Ini bentuknya past tense atau masa lampau. Yang menanyakan lampau atau yang menanyakan yang sudah terjadi. Why did? Why is? Mengapa? Berarti present ya, ada is di situ. Sekarang. Why does the man or woman think? Mengapa laki-laki atau wanita tersebut mengira atau berpikir? Why does the speaker mentions? Mengapa pembicara tersebut menyebutkan blank blank blank? Implication questions may include implication questions. What does the speaker imply about blank blank blank? Apa yang pembicara maksud tentang bla bla bla? What does the speaker infer about blank blank blank? Apa yang pembicara simpulkan? Infer ya. Simpulkan. Imply, maksud. What does the man or woman mean when he or she says blank blank blank? Apa yang laki-laki atau wanita tersebut maksud ketika dia mengatakan bla bla bla? Dan yang kelima, other question in this part will ask you to choose a drawing, match questions, and organize or categorize answer choice. For example, you may be asked to pick out the correct drawing from what we describe in words. Kamu mungkin diminta untuk memilih gambar yang sesuai dengan yang dideskripsikan dengan kata-kata. Ada gambar ya. Kemudian you may be asked to match two concepts together. Kamu mungkin diminta untuk mencocokkan dua konsep bersama-sama. You may be asked to determine the sequence of events. Kamu mungkin diminta untuk menentukan urutan kejadian. Dan you may be asked to categorize certain concepts. Kamu mungkin diminta untuk mengategorikan juga konsep tertentu. Ini memang nama poin kelima ini, other question ini bisa saja terjadi tapi masih jarang. Tapi untuk belajar atau untuk antisipasi, kita harus belajar juga. Kita harus mix match, gambar ataupun konsep. Nah, contoh soal ya. Saya mencoba membacakan tapi biasanya akan lebih cepat atau pronunciation-nya sesuai native speaker. Part C. Directions. In a part C, you will hear several talks. After each talk, you will be asked some questions. The talk and questions will be spoken just one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. When you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Seperti itu ya. Nah, nanti tidak ada terjemah dan sebagainya. Anda pahami ya. Jadi di part C ini kamu akan mendengarkan ceramah pendek ya. Setiap ceramah kamu akan ditanyai beberapa pertanyaan sekitar 3 sampai 7 tadi ya. Nah, pertanyaan dan ceramah dan pertanyaan ini hanya diucapkan satu kali, tidak diulang-ulang ya. Mungkin ya memang ya ini jadi ceramah dan pertanyaan ini tidak tertulis sehingga kamu hanya bisa menyimak secara benar-benar untuk memahami dan mengingat apa yang speaker katakan. Nah, ketika kamu mendengarkan sebuah pertanyaan, kamu juga harus melihat 4 jawaban di buku-buku tes itu ya.
ada buku-buku jawaban itu. Nah, kamu memilih jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan yang sudah kamu dengar. Kemudian kamu jawab di answer sheet sesuai dengan pilihan jawaban kamu. Seperti itu ya directions-nya. Nah, setelah membaca direction atau petunjuk tadi, ada beberapa cuplikan soal listening ya untuk faksi ini. Script part C. The reason we're meeting today is to introduce the plan for our new office layout. Starting the next month, instead of cubicles, we will have an open office. There will be no cubicle walls or partition. Instead, desks will be arranged in clusters for each department. The desks in each department will be facing each other in clusters of 4 or 6. This will facilitate better communication between workers in each department. It will also create a more welcoming environment for clients. The department managers will still have their own office, but each will have large windows and glass doors to make employees and clients feel welcome to come inside. We're also going to paint the walls and put in new carpeting. The project will start on the 1st of next month and should take about 3 weeks to complete. We will be moving to the 3rd floor during the period. What is the speaker mainly discussing? And what does the speaker say about the new layout? And what is not true about plans for the office? Tulisan dalam buku tes Anda ini ada beberapa 4 choice ya. Nomor 1, dari pertanyaan what is the speaker mainly discussing tadi, ada an office renovation, B, building constructions, C, marketing campaign, and D, new carpeting. Jawabannya apa? A ya, A. An office renovation. Keywordnya ada apa? Our new office layout. Ada di baris kedua ya. Di kalimat pertama dari paragraf tadi. Pembahasannya dari kata kunci bisa diketahui ya bahwa kantor tersebut akan direnovasi. Number 2, what does the speaker say about the new layout? Di buku Anda itu ada 4 jawaban. A, the desks will be facing away from each other. B, department managers will sit in cubicles. C, it will increase the number of sales or to clients. And D, it will improve employee communication. Jawabannya apa? D ya, it will improve employee communication. Nah, keywordnya di mana? Nah, will facilitate better communication. Nah, di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. We feel this facilitate better communication between workers in each department ya. Kemudian nomor 3, what is not true about plan for the office? Tadi apa? Di buku Anda ada 4 multiple choice, yaitu A atau A itu the walls will be painted, B, new carpeting will be installed, C, work will begin next year,
and the work will take 3 weeks. Jawabannya C, ya. Work will begin next year. Kenapa? Not true. Karena jawabannya tadi di garis terakhir tadi adalah start on the first of next month. Ya, on the first of next month, bukan next year. Ya, karena formulanya bulan berikutnya dan membutuhkan waktu kira-kira 3 minggu. Jadi pernyataan yang tidak benar adalah bahwa pekerjaan akan dimulai tahun depan. Sudah ya? Jadi ini part C ini penutup dari listening comprehension section dan merupakan tingkatan yang paling sulit, sehingga silahkan nanti dipelajari. Kemudian untuk next nanti kita akan belajar langsung tentang pola soal listening. Sampel ya, sampel pola soal listening. Okay, thank you. Thanks for your attention and I'm sorry if you found some mistake from me. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.